Nah, tadi gimana Bu? Yang Iya, tadi oke. present berarti sama dengan present berarti itu tidak ada Presence itu adalah kondisi berhentinya secara total pikiran, thoughts itu semua berhenti, dan yang ada tinggal consciousness. Oke, berarti yang ada Pada tinggal saat itulah kita betul-betul bisa in the present moment. Karena kalau begitu muncul pikiran lagi, maka kita kalau tidak memikirkan masa lalu, kita memproyeksikan ke masa depan. ya, betul. Gitu kan? Betul. Eckhart Tolle itu kan ngomong, sebetulnya satu peristiwa, begitu satu peristiwa terjadi, dalam tempo sepersekian detik sejak peristiwa itu terjadi, itu sebetulnya sudah menjadi pas. Betul. Apapun yang terjadi, selama kita tidak memberikan makna, maka sebetulnya itu tidak akan menjadi trap emotion. Itu kan, kecemasan, kemarahan, sakit hati, itu semua kan emosi yang terjadi dan kemudian kita labeli. Kita yang memberikan label. Aku merasa tersakiti, aku merasa ini, aku merasa itu, gitu kan. Aku merasa takut, wah dia memperlakukan aku begini. Jadi begitu satu peristiwa terjadi, langsung kita melabeli emosi yang ada di dalam diri kita. Padahal emosi sebelum dilabeli itu sebetulnya tidak memiliki makna. Begitu dilabeli, maka jadilah itu punya kita. Kalau tidak dilabeli, itu tubuh secara alamiah akan melepaskan emosi itu. Secara alamiah akan melepaskan karena tidak ada maknanya, tubuh tidak menyimpan. Tapi begitu diberi makna, maka tubuh menyimpan. Dan makna ini kemudian kita proyeksikan ke depan. Ya kan? Pernah mengalami peristiwa ini, kemudian muncul rasa takut sehingga ke depan selalu was-was, selalu cemas, selalu khawatir. Intinya begitu, Pak. Itu jadi resisten. Itu karena kita tidak berada di present moment. Itu yang jadi resisten tuh Bu nanti jadinya. Iya, itu yang akhirnya menjadi resistance itu. Oke. Jadi kalau definisinya dari Abraham Hicks itu gini, resisten itu adalah suatu kondisi di mana kita itu merasa sedemikian rentan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga kita ini ibaratnya itu kayak pasang kuda-kuda gitu. Kita mempersiapkan bahwa ada sesuatu yang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Gitu kan, sehingga kita akhirnya resisten, kita seolah-olah defense karena rentan, kita merasa rentan ada bahaya yang akan datang, kita sehingga mempersiapkan kuda-kuda itu. Kayak orang kalau mau bela diri kan pasang kuda-kuda gitu ya. Nah, padahal kondisi resisten ini akhirnya menjadi penghalang bagi well-being itu untuk bisa muncul. Jadi tadi supaya kita tahu flow-nya, supaya kita selalu berada dalam flow, berarti harus di present moment ya Bu. Sering-sering ke present moment gitu. Present moment. Jadi begitu ada, kan Dalai Lama pernah ditanya, apakah Dalai Lama itu masih bisa merasakan emosi, marah atau apa? Oh ya jelas bisa, tapi kan saya tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang penting. Jadi tidak di-label, Pak. Mungkin seketika itu marah ya sudah terus. Cuma ada emosi yang muncul tapi tidak di-label. Wah, kamu kurang ajar. Kok kamu tanyanya seperti itu? Misalkan nggak sopan atau gimana gitu kan, Pak. Jadi ya hanya tahu bahwa ada emosi yang muncul tapi kemudian itu pergi begitu saja. Itu kan sebetulnya mindfulness, meditasi mindfulness kan cirinya juga seperti itu. Hanya mengetahui apa saja yang muncul, kita hanya menjadi witness. Kita tidak ikut melabeli. Maka, nah ini kalau ini dari Mingyur Rinpoche, itu kesadaran itu, pikiran, ini gini, memori berputar gitu kan ya, teringat kembali. Itu ibaratnya, katanya pikiran kita itu, awareness kita itu seperti ruang tamu aja. Ada tamu-tamu masuk, udah biar lewat aja tamu-tamunya keluar lagi. Ada tamu lain masuk, ya nggak apa-apa, masuk aja, keluar lagi.
kita hanya menyaksikan aja tamu-tamu itu masuk dan tamu-tamu itu keluar. Itu kalau yang dari Minggu Rinpoche ngomongnya gitu. Itu kan mindfulness. Kita tidak bereaksi, kita hanya menjadi witness. Penyaksi aja apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Iya. Ini menarik nih Bu, yang konsep tentang resisten itu. Itu kan tahunya dari yang Ibu Holly terangkan waktu kita bahas akses bar itu kan, ya tentang resisten ini. Ya, ini resisten ini yang menghambat kita. Iya, resisten ini yang menghambat. Jadi sepanjang kita masih mengerjakan sesuatu itu atas dasar kita force, gitu ya Pak ya. Kalau kita force, maka mungkin kita mencita-citakan apa itu bisa kesampaian karena forcing itu. Tetapi selalu ada akibatnya, yaitu reverse back itu, the law of reverse effort atau backwards law. Jadi sudah mencapai ini sampai puncaknya. Kalau orang sudah dibilang mencapai puncak, maka implikasinya hanya ada orang itu turun. Tapi kalau kita tidak bilang kita mau mencapai puncak, gitu ya Pak ya, kita bisa menjadi apa saja. Istilahnya flow aja, semestanya kayak air. Nah itu, the path of least resistance itu adalah sifat dari nature. Nature itu selalu mengikuti the path of least resistance. Air ya mengalirnya dari atas ke bawah. Nggak ada air itu naik dari bawah naik ke atas, nggak ada. Bisa dipaksakan naik. Nah, tapi kalau sudah naik ya turun lagi toh pasti. Kecuali di atas ditampung atau gimana. Kalau enggak ya pasti dia turun lagi. Angin juga mengalir kan dari daerah yang tekanan tinggi ke daerah yang tekanan rendah, bukan sebaliknya. Jadi sifat dari nature itu selalu mengikuti the path of least resistance. Jadi kalau kita tidak mengikuti sifat nature itu artinya kita forcing. Kalau forcing itu selalu ada dualitas. Ya toh, naik turun. Memaksakan ini pada akhirnya akan ada reverse back-nya. Tetapi kalau flow dengan semesta, itu maka kita mengakses infinite possibilities itu. Intinya begitu, Pak. Nah, itu pada kondisi zero point energy, itu adalah kondisi yang paling low resistannya. Itu bukan habis loh ya. Itu dalam quantum mechanics kalau energi berada pada tingkatan yang paling kecil energinya itu disebut zero point energy. Nah, secara consciousness, kalau consciousness itu sudah bisa surrender gitu, itu berada pada zero point energy. Pada zero point energy itu segala dualitas collapse. Beginning menyatu dengan the end. Awareness menyatu dengan ignorance. Awareness dan ignorance kan duality. Iya. Gitu. Nah, jadi apa ya? Power menyatu dengan ketidakberdayaan. Yang satu power, satu impotence, kan begitu. Nah, ini menyatu semua. Semua menyatu sehingga di sini apa aja bisa terjadi di zero point energy. Ini bisa terjadi manifestasi macam-macam, proses healing. Healing juga bisa mudah terjadi di zero point energy ini. Nah, untuk menuju ke zero point energy itu berarti kita harus surrender. Surrender. Surrender itu artinya letting go. Pengamat gitu, surrender. Kan? Tidak memberikan label lah. Iya. Gitu, kan? Tidak memberikan label. Tidak memberikan label. Jadi contohnya gini, anak kecil, misalkan anak kecil yang masih batita gitu ya, umur 2 tahun, 3 tahun gitu, udah bisa bermain-main. Kan sering tuh gebuk-gebukan. Sama itu rebutan mainan gebuk-gebukan gitu kan ya.
Tapi mereka kan belum belajar cara melabel emosi tuh. Nangis sampai jejeritan gitu. Habis itu main lagi bersama. Betul kan Pak? Ya itu karena anak kecil belum punya kemampuan untuk melabel. Makanya mereka bisa itu gebuk-gebukan, rebut-rebutan mainan. Habis itu bermain bersama lagi. Ya itu tadi. Orang tuanya yang seringkali tidak bisa seperti itu. Anaknya yang bertengkar, orang tuanya yang anaknya udah main bareng lagi, orang tuanya tetap musuhan. Kan gitu seringkalinya. Jadi karena orang tuanya sudah melabel. Dari mana kemampuan melabel? Oh itu ya mungkin juga bawaan dari kehidupan yang dulu. Setelah kita mulai sekolah, mulai agak gedean, sedikit mulai diajarkan toh melabel apa yang terjadi, dikasih label semua. Kamu jangan main sama itu anaknya nakal, kamu kan sering diiniin, jangan mau. Kalau kamu dipukul, balas mukul, misalnya gitu kan. Itu kan anak-anak mulai diajari untuk cara melabel. Akibatnya kalau mau kondisi masyarakat mengajarkan seperti itu. Orang yang baik itu bagaimana, orang yang jahat itu bagaimana. Jadi ya itu yang ada di access clearing itu kan statementnya kan gitu kan, right and wrong, good and bad. Itu semua kan judgment. Judgment, betul. Jadi semakin banyak Ya, label, judgment itu semua. Iya, right and wrong, good and bad, selalu itu sifatnya itu kalau judgment. Itu duality kan. Jadi solusinya supaya nggak terlalu banyak label, berarti apa, Bung? Harus sering meditasi, surrender gitu. Iya, surrender. Jadi kita harus pertama melonggarkan yang kayaknya waktu dulu kita pernah membahas ya, yang melonggarkan point of view dari fixed point of view menjadi interesting point of view. Nah, yang itu. Nah, itu dia tuh. Iya. Point of view ya. Nah, itu tuh. Iya, melonggarkan. Jadi kalau kita selama ini sudah punya, nggak bisa, kamu harus begini. Itu fixed point of view. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu pasti salah. Ya, gitu kan. Nah, tapi kalau interesting point of view, aku punya interesting point of view. Kalau kamu melakukan ini, kemungkinan hasilnya bisa seperti ini. Terasa berbeda nggak, Pak? Ya, jadi lebih gitu. apa? Jadi iya. Jadi berkurang ya. Iya, jadi berkurang. Ini kan namanya Carl Jung sendiri kan ya, jadi itu dengan interesting point of view, maka solidnya point of view kita itu disadari. Jadi interesting point of view itu artinya aku sadar, aku punya point of view ini. Segala sesuatu yang disadari dengan awareness itu tidak pernah bisa sifatnya solid. Yang sifatnya solid itu pasti karena unaware. Itu dari unconscious. Wow, nah, padahal Carl Jung ngomong, apapun, kalau kamu pengen tahu apa sih yang perlu kamu bereskan pada dirimu sendiri, maka lihatlah cara kamu menilai orang lain itu gimana. Itu yang masalah yang harus kamu bereskan. Jadi misalnya kalau kita selalu memandang orang lain itu tidak bisa dipercaya, orang lain itu misalkan gini, itu berarti ada something di dalam diri kita yang sama gitu. Mungkin kita tidak merasa secure, mungkin kita apa gitu kan, sehingga kita selalu ngejudge begitu ke orang lain. Mungkin kita sendiri juga merasa aku juga sebetulnya tidak jujur-jujur amat gitu loh. Sehingga aku juga ngejudge ke orang, wah kamu pasti mau nipu kan, kamu pasti ini kan, maksudnya begitu. Jadi kalau kita mau tahu kekurangan yang harus diperbaiki dalam diri kita apa, lihat saja cara kita ngejudge ke orang lain bagaimana, ya itulah yang harus kita perbaiki pada diri kita sendiri. Wow. Ya, itu tadi melonggarkan point of view ya namanya. Ya itu kemarin. Ya, melonggarkan point of view. Artinya apa? Kita mulai menyadari semua judgement kita, Pak. Kita harus menyadari semua judgement kita terhadap apapun. Ini
Termasuk proses surrender nih, Bu ya. Iya, otomatis kalau kita tahu, kita tidak akan ngotot kok. Gitu kan. Kalau kita mengalami suatu peristiwa dan kita merasakan sakit hati, mungkin kita juga harus bisa, aku surrender. Ini semua perasaan sakit hati ini, aku letting go gitu kan. Semua oke, aku lepaskan semuanya. Nah, cara melepaskannya itu kan bisa macam-macam. Kalau David Hawkins itu dia betul-betul merasakan rasa sakit hatinya gimana dia berfungsi sebagai witness itu. Nanti lama-lama, ya itu kan ibaratnya masuk keluar sendiri hilang. Atau bisa juga dengan Ho'oponopono kan gitu. Atau dengan EFT juga bisa. Nah, kemarin waktu di acaranya SYP itu tak ajarin Quantum Breakthrough Code. Quantum apa, Bu? Itu dari Sandra N. Quantum Breakthrough Code. Wow. Itu jadi fungsinya Quantum Breakthrough Code itu apa? Mendekod apa-apa yang sudah pernah kita coding. Jadi misalkan aku merasa tidak aman, aku merasa aku tuh tidak berharga, aku itu bodoh, aku itu apa, itu semua kan kita mengcoding ke diri kita sendiri tuh, mengcoding. Kalau itu semua orang tuh tidak bisa dipercaya, harus hati-hati, semua itu nggak bisa dipercaya, itu kan coding kita sebetulnya. Kita mengcoding, coding. Kita memberi makna itu kan seolah-olah kita mengcoding. Jadi semua yang pernah kita coding itu bisa di-decoding. Wow. Di-decoding supaya hilang, kemudian kita bisa mengkodingkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Di-coding ulang. Di-coding ulang. Wow. Iya. Jadi balik lagi tadi kan artinya surrender itu bukan berarti terus kemudian kita pasrah diem gitu, bukan, Bu ya? Nggak melakukan apa-apa. Bukan. Iya. Jadi please resistant bukan berarti orangnya males. Tetapi kalau kita mau mengerjakan sesuatu dan terasa berat, maka kita harus menyadari aku sedang mengalami resistance untuk mengerjakan ini. Mengapa? Gitu loh. Itu kan perasaan beratnya ini, oke, gimana bisa disurrender? Kadang kan kita ini aku kepengen bisa punya mobil Ferrari, misalnya begitu kan Pak, banyak orang kan yang begitu, aku kepengen bisa beli rumah ini, pengen bisa beli apa. Jadi aku harus melakukan ini, itu pasti saat force itu ya. Memvisualisasikan atau apa itu rasanya pasti berat, karena seolah-olah kan kayak di forcing. Kenapa nge-forcing? Karena sebetulnya kita merasa kita belum punya energinya itu. Iya. Energi kita untuk bisa memiliki rumah mewah, untuk bisa memiliki mobil Ferrari itu, kita belum membentuk energinya sehingga kita merasakan resisten. Nah, jadi terus caranya bagaimana? Oke, berarti aku belum punya energinya, begitu kan? Caranya bagaimana supaya aku kalau memang bisa membentuk energi itu, maka itu akan bisa tercapai. Tapi kalau tidak, ya akan selalu timbul resistance. Padahal apa yang kita inginkan, wah kepengen mobil Ferrari, kepengen beli rumah mewah, belum tentu itu kemauan diri kita loh. Being kita yang di dalam belum tentu mau itu, gitu loh. Mungkin being kita yang di dalam kepengennya itu hal yang lain. Kamu menjadilah ini, kamu jadilah ini. Tetapi kita tidak mau mendengarkan, kita mendengarkannya apa yang diketahui orang-orang. Makanya si Vincent Lakiani kan ngomong ada dua macam, manifestation dan true manifestation. Kalau manifestation itu adalah biasanya goal yang dibikin karena kita niru-niru orang lain. Wah, ini dia sukses loh, bisa beli rumah. Wah, aku juga kepengen beli rumah di situ. Aku kepengen
bisa beli ini. Itu kepengenan yang dibentuk, kalau sebetulnya dibentuk oleh orang lain. Kita cuma niru-niru doang gitu. Dan kemudian kita pakai law of attraction dan segala macam untuk mewujudkan itu. Tetapi kalau true manifestation itu adalah apa yang diinginkan oleh soul kita. Dan itu selalu menujunya, aku mau menjadi apa. Bukan aku mau punya apa. Menjadi ya. Ya, jadi aku mau menjadi apa, gitu loh. Bukan, oh aku bisa punya apa, bukan itu. Tapi aku mau menjadi apa. Dari kita menjadi itulah, ya ibaratnya segalanya nanti ya, apa yang kita inginkan pun itu ya, memang betul yang diinginkan oleh soul kita. Gitu toh. Jadi mungkin contohnya kayak David Hawkins. David Hawkins itu biarpun udah sampai segitu ininya ya, Veritas Publishing itu kan juga gede banget. Mungkin soal uang kan dia pasti deh. Tapi penampilan dia tetap sederhana. Karena apa? Ya dia tidak merasa butuh untuk wah pakai baju mewah atau gimana. Enggak. Dia menjadi dirinya sendiri. Kalau si itu yang dari Akses, Simon Milasas tuh bilang uang itu katanya selalu by product. Uang selalu by product. By product dari kreasi yang kamu ciptakan. Dan kreasi yang kamu ciptakan ini adalah sesuatu yang semestinya kita harus mengetahui apa yang bisa aku lakukan dengan senang hati gitu loh. Sehingga melakukan bisnis pun apapun yang kita kreasikan itu sebetulnya kan bisnis. Jadi tidak harus selalu berupa bisnis dagang atau apa tuh bentuk perusahaan, bukan. Apapun yang kita kreasikan katanya sebetulnya itu adalah bisnis. Itu kalau kata Simon Milasas. Dan itu harus kita lakukan dengan happy, dengan gembira. Itu adalah playground kita. Uang nggak usah dipikirin karena itu nanti by product. Itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita memfokuskan untuk mencari uangnya, katanya, ya itu prinsipnya sama dengan gue. Kalau kita nge-forcing dicari uangnya, maka pada suatu ketika itu akan kehabisan energi karena kita resist. Resist itu jadi istilahnya kita ini membuat self defense sehingga kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk self defense ini. Padahal semestinya energi itu bisa dipakai untuk energi kreatif, istilahnya itu, Pak. Iya. Jadi apa namanya? Kembali lagi ke yang tadi impian itu, Bu. Kalau misalkan impian itu, bagaimana membuat impian itu menjadi impian kita menjadi less resistant itu, Bu? Itu karena kan gini, namanya impian. Kalau kita yang sudah pernah belajar muscle test bisa tanyakan, oke, aku punya impian ini, apakah biingku memang menginginkan itu? Kalau diakses diajarinya perasaan plong atau light dan perasaan heavy. Wah, aku pengen ini, tapi rasanya heavy, berarti itu being kita tidak minta itu. Tapi kalau nggak sesuatu, wah aku seneng itu ya, terus rasanya plong gembira, berarti memang betul being kita pengen itu. Gitu. Tapi kan sampai memilih baju pun, ya memilih baju pun itu juga gitu Pak. Hari ini mau ketemu, mau ada rapat, baju, Bodi kamu mau milih baju yang mana yang bisa kontribut? Nanti mendadak mata kita bisa nancep. Nah itu sudah tak buktikan Pak. Kemarin mau apa webinar di SYP itu kan lihat Bodi kamu mau pakai apa sehingga ini bajunya bisa kontribut gitu kan supaya nanti aku bisa lebih baik di dalam tampil gitu. Terus langsung kelihatan ada baju ungu batik. Ya udah itu yang Pak pakai. Iya. Jadi sebenarnya pada intinya tuh
Kalau yang saya pelajarin itu Bu disebut dengan less important Bu. Jadi apa di Ya, kelas di reality transforming. ya di reality transform itu ya reality transforming itu kan disebut dengan important kan. Kalau kita ngomong too much important itu semakin nggak sulit terwujud. Kayak itu tadi karena terlalu banyak resisten ya Bu. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan adalah bagaimana kita ini mengurangi mereview ulang impian kita supaya tidak terlalu important. Karena sebenarnya bagi semesta itu kita menanyakan pada diri kita sebetulnya yang dimauin untuk kehidupan ini apa gitu. Saya juga baru menanyakan itu. Dan itu jawabannya sebetulnya. Makanya terus LinkedIn saya ganti. Itunya Ati Utama Purusa Center. Saya sudah bikin nama, walaupun itu belum terwujud karena kan saya masih terlibat di urusan konvensional ini, Pak. Terus ada masalah begini. Mungkin tapi itu suatu signal Bu. Kalau saya menangkapnya ini mungkin apa yang dialami oleh Ibu Holly ini ya jadi suatu titik balik Bu. Kelihatannya ini seperti apa namanya seperti menyakitkan, tapi mungkin ini sudah panggilan ya mungkin karena ini sudah waktunya. Kalau selama ini Ibu Holly mungkin cuma sekedar cuma sekedar nggak fokus di bidang ini, tapi sekarang kan mungkin inilah momen yang tepat Bu untuk memulai bidang ini kan. Nggak ada yang tahu karena Ibu sudah memutuskan Ibu mau jadi siapa kan. Di dalam LinkedIn ini kan Ibu mengatakan saya mau menjadi siapa, bukan saya mau apa, tapi kan saya mau menjadi siapa. Apakah Ibu menyebutkan saya mau jadi businesswoman? Enggak. Ibu enggak menyebutkan itu. Sehingga kalau sekarang Ibu tetap maksa di dunia bisnis, artinya Ibu ya itu force, Bu. Mungkin ya itu force, itu akan banyak so much resistance. Saya mungkin bisa melihat kalau sekarang Ibu melakukannya tetap di dunia bisnis ini, mungkin akan banyak energi yang terpakai di situ. Betul. Sebetulnya memang di bisnis ini memang saya merasakan banyak resistance. Jadi itu dia Bu. Saya berusaha mengurangi gitu resistance-nya. Tapi juga itu ya memang jadi gini Pak, intinya itu kenapa kita bisa resist karena kita punya ego. Kalau David Hawkins ngomong, ego is a karmic creation. Karena karma kita lah, maka kita memiliki ego. Kan kita ini lahir sudah berkali-kali, entah sudah berapa kali nggak ngerti kan Pak ya. Jadi kita ini, karma kita ini menjadikan ego kita. Ego is a karmic creation. Kalau kita ingin mengubah nasib, maka undoing di ego. Undoing di ego artinya kita undoing the karma. Jadi karma itu bisa kita ubah Pak dengan cara kita belajar untuk melepaskan ego. Ego kita ini selalu fungsinya untuk mengontrol. Makanya banyak fear, karena apa yang tidak bisa kita kontrol, kita akan merasakan takut. Masa depan yang belum pasti, merasakan takut. Sudah menyusun rencana, takut juga kalau rencana nggak berhasil gimana. Kalau plan ini nggak berhasil gimana. Akhirnya kita membuat beberapa plan. Oke, plan A, begini-begini. Kalau ini plan A sampai gagal, ya sudah pindah ke plan B. Plan B-nya gini-gini. Kalau plan B gagal, pindah ke plan C. Kenapa bikin plan sangat banyak? Karena kita menjagain apa yang tidak bisa kita kontrol. Dan di sini pasti resistennya sangat besar, karena fear kita sangat besar. Makanya sampai bikin plan gitu kan. Nah, caranya gimana? Percaya kepada diri kita dengan apa? Intuisi. Saya kemarin waktu di itu website waktu di seminar SJP kan saya ngomong, saya jadi tahu kenapa di human design itu tidak ada satupun inner authority itu yang berasal dari head center. Semua inner authority itu
dari organ-organ di dalam kita. Emotional authority dari solar plexus. Solar plexus itu isinya ada spleen, ada kidney, ada apa lagi gitulah ya. Terus spleen enggak ding. Jadi ada stomach, kidney, usus. Nah, terus di splenic authority ada, sacral authority ada. Gitu. Authority yang dari jantung nyambung ke G-center ada. Itu ego self. Itu ada authority-nya di situ. Tapi tidak ada satupun yang dari head. Proyektor yang semuanya putih cuman ada dari head di tengah itu dia tidak boleh mengambil keputusan apapun sebelum dia bertanya ke mentornya. Jadi dia harus punya istilahnya mentor, orang yang lebih berpengalaman yang bisa memberikan nasihat. Apakah ini bagus untuk dilakukan atau tidak. Karena sisanya semuanya putih. Jadi yang cuman head sama axe-nya yang define, terus channelnya cuma ada di situ, tidak boleh memutuskan apa-apa. Jadi kenapa tidak boleh di head? Karena ternyata head itu banyak dipengaruhi, bukan banyak dipengaruhi, memang dipengaruhi oleh unconscious. Memang dipengaruhi oleh unconscious. Nah, sementara kalau dari intuisi, itu adalah dari dalam diri. Itu biasa jawaban dari dalam. Makanya kalau diakses juga selalu ditanyanya light atau heavy. Kalau mau melakukan sesuatu, rasanya kayak, wah, kelihatannya peluangnya sangat bagus gitu ya. Tapi perasaan di dalam itu tidak enak, jangan diambil. Karena pasti yang di dalam itu yang betul. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan intuisi kita, kalau di human design kan sesuai dengan inner authority-nya gitu ya Pak ya, maka kita tidak perlu membuat plan A, plan B, plan C. Semua yang kita putuskan 100% pasti betul. Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin salah karena apa? Itu dari kemampuan sejati kita, Pak, dari dalam diri kita. Iya. Dan itu pasti yang paling least resistant. Jadi caranya gimana ya? Kita ini harus banyak surrendering ego. Semakin banyak kita surrendering ego, fungsi pengontrolan kita semakin kecil. Artinya kita semakin mengizinkan kita berjalan sesuai dengan flow alam semesta. Ya, kata kuncinya ya semakin sering surrender itu tadi ya Bu ya. Balik-balik aja, semakin sering surrender. Nah, cara surrendernya kan bisa macam-macam itu, Pak. Termasuk Ho'oponopono. Ho'oponopono itu sebetulnya intinya kan gini. Self identity back to zero. I terus kemudian identity. Jadi bukan identity tetapi I. I-nya ini sebetulnya kan gabungan dari 3, anak, ibu, dan ayah. Si anak ini subconscious, si ibu ini conscious, si ayah ini super conscious, higher self kita. Harusnya kan si ayah ini selalu memberikan inspirasi ke si anak. Si anak memberikan masukan ke si ibu. Si ibu ini kan conscious mind yang berfungsi memproses pikiran gitu toh. Si anak ini kalau masih dipenuhi dengan sampah, dipenuhi dengan unconscious, maka pikiran kita sering berfungsi secara unconscious. Banyak dipengaruhi oleh yaitu keserakahankah, kemarahankah, atau apakah. Makanya seringkali kan kita, aduh, aku salah ngambil keputusan, misalnya begitu kan. Kenapa salah ngambil keputusan? Aduh, aku menyesal. Tadi habis ngemarahin anak sampai tak gituin, sekarang aku sangat menyesal. Waduh, kalau waktu bisa diputar balik, aku tadi seharusnya nggak usah ngemarahin anakku seperti itu. Nah itu, waktu ngemarahin, kan pikirannya betul-betul bisa, misalkan memaki-maki apa-apa. Pikirannya bekerja, tetapi secara unconscious dipengaruhi. Ini anaknya yang ngasih supply ke sini, ini masih penuh dengan kotoran, sehingga inspirasi dari higher self tidak bisa ditangkap. Ini semakin bersih,
maka inspirasi dari ini akan bisa ditangkap oleh si anak bisa memberikan sinyal ke si ibu. Sehingga thought kita akan berfungsi sesuai dengan dari inner kita. Gitu. Itu. Jadi I-nya di Ho'oponopono itu 3 unsur. Jadi kalau I'm sorry-nya itu kepada siapa? Kepada si I ini, kepada tiga-tiganya. I'm sorry kepada si anak, I'm sorry kepada si ibu, I'm sorry kepada si ayah. Gitu. Please forgive me kepada siapa? Kepada tiga-tiganya. Minta maaf ke si ayah, minta maaf ke si ibu, minta maaf ke si anak. Terus thank you-nya apa? Thank you-nya itu kita yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Jadi tidak ada resisten, berpasrah. Kalau kita doaku terkabul nggak ya, itu sebetulnya kan nggak percaya gitu. Jadi ini pasrah seluruhnya. Aku percaya kepada 3 ini. Aku percaya kepada divine untuk mewujudkan apa yang aku mintakan ini gitu. Terus itu thank you-nya, I love you-nya itu kita mengalirkan unconditional love. Unconditional love. Iya, benar. Thank you-nya itu jadi I love you-nya itu unconditional love itu, Pak. Itu. Makanya Ho'oponopono ini kalau mengerti mengenai 3 ini mestinya sangat powerful, tapi selama ini memang ya kita cuma mengatakan I'm sorry, please forgive me, benar-benar ke diri sendiri, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Tapi sebetulnya kurang mengerti ininya. Tapi ternyata itu. Jadi self identity back to zero. Memang jadi ya kembali ke zero. Atau kalau dibersihin terus lama-lama si anak ini kan bersih gitu. Kembali ke titik nol. Si space meditation-nya Dr. Jody Spencer sebetulnya kan juga itu. Space kan, merasakan semua. Mata kita ada di dalam space, hidung kita ada di dalam space. Supaya kita bisa merasakan kondisi zero itu. Space, semuanya space. Ya, balik lagi ke kondisi zero itu lagi ya, Bu ya. Kondisi ya sebenarnya surrender. Kembali ke kondisi zero. Ketika kita itu bisa surrender maksimal ketika kita di dalam kondisi zero itu kan. Iya. Tapi zero point energy ini baru the lowest possible energy in quantum mechanics. Jadi energinya sudah paling kecil, yaitu di mana duality collapse. Duality-nya nggak ada ya. Kemarin saya iseng ngukur-ngukur kan, pakai muscle test. Jadi kita bisa berada di dalam zero point energy ini pada saat kita mencapai level of consciousness-nya 540 ke atas. Itu benar-benar kita sudah bisa menggabungkan semuanya. Jadi sudah tembus 600 itu sudah zero point energy. Tapi belum voidness, Pak. Voidness-nya itu kemarin Pak ukur kalau kita sudah bisa di atas 850 menuju ke 1000 kita baru betul-betul bisa memahami artinya emptiness atau voidness itu. Bukan lagi zero point energy. Ya, tapi nggak tahu, ini kan hasil pengukuran sendiri. Nah, importance itu juga kan fungsinya dari ego. Benar. Jadi ego itu kan fungsinya mengontrol dan satisfaction of the ego. Ego kita selalu mencari kepuasan. Oke. Termasuk kalau kita, termasuk kalau kita, Pak, misalnya kita sedang marah ke orang, terus kemudian kita ngomong, si A ini loh, orangnya jahat, padahal aku sudah berbuat baik ke dia, tapi dia membalas aku seperti itu, apa-apa gitu kan ya. Sebetulnya yang diharapkan itu apa? Satisfaction of the ego-nya. Kalau orang lain pada benci dia, aku happy berarti aku lebih baik. Bahkan orang mau bunuh diri pun itu karena satisfaction of the ego loh. Tapi kan oh ya benar, ini yang ngomong kan David Hawkins, Pak. Aku enggak, aku memang merasa menderita. Oh enggak, kamu pasti punya satisfaction of the ego, katanya si David Hawkins itu.
Tapi pikir ya kemarinnya ada contoh kasus ada anak SMA kan bunuh diri, gantung diri di pohon. Dia nulis surat ke pacarnya. Nulis suratnya gini, aku kan sangat mencintaimu, aku sudah ngomong bahwa aku sangat mencintai kamu. Aku mendoakan semoga kamu bahagia. Relakan aku ya pergi, kamu tidak usah menangisi aku. Kamu jalankan hidupmu dengan bahagia. Bisa nulis surat seperti itu. Padahal saya kira-kira bisa nangkep satisfaction of the ego-nya si anak yang bunuh diri itu apa? Dia ingin supaya pacarnya menyesal setengah mati sudah memutuskan dia. Sebentar Bu, kita break dulu Bu. Saya break dulu. Oke, lanjut. Tadi orang bunuh diri aja masih apa Bu tadi ada ego ya? Masih maksudnya ego, pemuasan ego kan? Iya. Iya. Hmm. Ada anak yang bunuh diri, nulis surat ke orang tuanya. Aku sangat mencintai Bapak dan Ibu. Aku minta maaf selama ini belum bisa memuaskan sesuai keinginan Bapak dan Ibu, macam-macam gitu kan. Ya, saya pikir entah disadari atau tidak, pasti yang dimaksudkan si anak kenapa nulis surat seperti itu. Dia ingin orang tuanya menyesal. Iya. Gitu. Karena ngemarahin dia, akibatnya nih loh, kamu jadi kehilangan anakmu. Nah, yang si anak SMA yang bunuh diri diputus pacarnya, dia pasti ingin si pacarnya merasa sangat menyesal dan mungkin ketakutan. Gitu toh. Itu satisfaction of the ego-nya. Dia sampai bunuh diri loh. Kan untuk begitu. Jadi sangat berbahaya banget. Satisfaction of the ego itu. Ya, benar. Nah, ini Bu, yang saya suka habis meeting sama Ibu Holi ini dapat ilmu banyak dari berbagai macam aliran. Ya kalau belajar cuma satu aliran kan bosen. Kalau sama Ibu Holi kan belajarnya jadi puzzle-nya kan tersusun, Bu. Dari siapa tadi? Dari David Hawkins, dari Ho'oponopono, dari reality transurfing, dari Joe Dispenza, banyak Bu, dari access point, dari human design. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kan. Jadi importance yang dimaksudkan itu juga ego. Yang di reality transurfing dibilang importance itu kan juga ego sebetulnya. Dia bilang namanya portal ya, Bu. Dia namanya apa Bu istilah portal ya namanya? Importance. Dia juga bilang importance. Di transurfing itu kan ada yang namanya pendulum kan Bu. Sama juga namanya pendulum kan. Ya. Nah itu. Jadi iya. Namanya pendulum juga. Itu kan kalau pendulum kan ya kita bisa. Pendulum itu istilahnya collective consciousness kalau di Carl Jung. Oh. Collective consciousness. Ya. Jadi kalau kita setuju dengan collective consciousness itu, maka kita masuk ke dalam pendulumnya. Oleh sebab itu kita harus aware. Iya. Intinya itu. Dapat Bu, pelajarannya dapat. Oke. Thank you Ibu Holi. Jadi ini harus saya stop di sini supaya nggak terlalu panjang. Jadi nanti kalau terlalu panjang yang audiensnya jadi ikut bingung. Ini sudah terlalu banyak informasinya. Ya wes, oke. Saya tutup videonya ya Bu ya. Thank you Ibu Holi. Iya Pak. Oke. Thank you.